Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa bercengkrama dan bertegur sapa, kemudian kita bisa bermuajahah hingga hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam yang selalu kita curahkan terhadap kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pelopor umat Islam, kemudian junjungan kita juga, dan semoga kita diakui sebagai umat yang diyaumil akhir. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem pembelajaran PAI di SMP, Bapak Dr. Andi Ardian, saya SPD MPD. Saya di sini ingin men-share ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kelas, terutama terkait materi praktik pembelajaran pembiasaan dalam materi wudhu, sholat, dan tadarus Al-Quran. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwasanya masa kanak-kanak itu adalah masa golden age atau masa keemasan, yang mana itu di masa keemasan ini adalah fondasi utama bagi perkembangan kognitif mereka, karakter serta kepribadian, dan nilai-nilai spiritual seseorang. Jadi pembiasaan ini bagi anak-anak itu adalah suatu hal yang penting dilakukan untuk menentukan karakter, fondasi, kemudian karakter sifat dan perilaku seseorang ke depannya. Nah, si metodologi pembiasaan ini atau habituation itu tidak bisa disampaikan cuma secara berulang-ulang saja oleh guru, tetapi harus ada strategi yang sistematis untuk memastikan materi yang kita sampaikan itu bisa masuk ke intrinsik siswa dan dipahami, kemudian diamalkan sebagai sebagai watak atau tabiat dia sehari-hari, sifat, menjadikan sifat. Di sini saya akan membahas menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pembelajaran pembiasaan ini dilakukan, terutama dalam wudhu, sholat, dan tadarus. Yang kedua itu manfaat apa yang akan diterima oleh siswa ketika guru menerapkan metode pembelajaran pembiasaan ini. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana prakteknya untuk menerapkan pembelajaran pembiasaan. Yang pertama, kita bahas bagaimana pembelajaran ini diberlangsungkan. Habituation seperti yang saya katakan itu pada dasarnya bukan sekedar untuk mengulang-ulang saja, tetapi harus ditinjau dari sudut pandang psikologi perkembangan dan pedagogi Islam, yaitu sebuah proses yang sistematis untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur ke dalam diri anak, sehingga nilai tersebut menjelma menjadi karakter yang melekat. Ketika pembiasaan ini dilakukan dari usia dini, maka akan menjadi karakter yang kuat di dalam diri anak. Contoh, ketika kita kecil, kita sering disuruh ibadah, sholat, mengaji, dan berwudu dengan tata cara yang benar oleh orang tua. Maka ketika kita besar, kita melakukannya tanpa beban apapun, tanpa embel-embel apapun. Bahkan meskipun kita tidak mendapatkan ganjarannya, ganjaran di sini secara fisik ya, ganjaran secara fisik misalnya dapat uang, kita bakal melakukannya dengan kesadaran penuh karena sudah menjadi karakter kita. Itulah yang seharusnya menjadi goals di pembelajaran pembiasaan ini. Tapi harus ada strategi yang sistematis. Kita melihat materi yang disampaikan oleh guru-guru PAI pada saat ini, terutama di SMP, itu hanya sekedar memberikan keilmuannya saja tanpa memastikan si anak itu memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka.
seharusnya guru itu selain memberikan materi, guru sih harus menjadi pembimbing, harus menjadi mentor bagi si anak. Jadi tidak sampai kita mentransfer dan memberikan ilmu saja, tapi kita harus terus menjadi monitoring bagi si anak. Contoh, ketika kita menyampaikan materi tentang wudhu, menyampaikan materi tentang sholat, dengan materi yang telah disampaikan dan kemudian kita kaitkan dengan hal-hal yang berdampak baik bagi si anak, kemudian kita memantau praktik anak, itu sangat penting dilakukan. Agar apa? Agar anak itu bisa menyerap ilmu-ilmu dan mengamalkannya sehingga menerapkan menjadi karakter. Seperti yang tadi saya bilang sebagai contoh yang waktu sholat, kalau kita hanya memberikan materi sholat tanpa membiasakan si anak sholat, maka anak akan hanya memahami materinya saja, tidak menjadi karakter. Ketika metode pembiasaan ini dilakukan dengan baik, nah disitulah si anak akan sholat dengan sendirinya tanpa kita suruh karena sudah terbiasa. Manfaat akumulatif terbesar dari strategi pembiasaan ini adalah kemampuannya dalam membangun kemandirian moral atau moral autonomi pada diri generasi muda. Ketika wudhu, sholat, dan tadarus telah terotomatisasikan di dalam diri siswa, nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kebersihan, dan juga kepatuhan serta tanggung jawab akan sholat, wudhu, dan tadarus ini itu akan terwujud dalam perilaku sehari-hari si anak secara spontan. Jadi untuk mengetahui manfaat ini, pertama kita harus menyajikan pembelajaran yang sistematis, kemudian melihatnya bagaimana, melihat manfaat besar si anak ini, keberhasilan si program ini, itu dilihat dari keseharian si anak. Apakah yang kita ajarkan bisa diterapkan dengan baik, apakah yang kita ajarkan bisa diserap oleh si anak dengan baik, tanpa harus menunggu suruhan, tanpa ada embel-embel apapun. Nah, disitulah manfaatnya. Kemudian bagaimana praktik pembelajaran pembiasaan ini harus dilakukan? Jadi metode habituation ini menuntut adanya pengulangan aktivitas ibadah secara kontinu atau secara berkelanjutan oleh si guru, dan tidak boleh lepas dari pengawasan ya tentunya. Jadi guru harus kontinu dan harus mengawasi. Kemudian nilai-nilai ini tuh gak boleh dipahami sebagai wawasan kognitif, melainkan lembaga menjadi bagian dari rutinitas keseharian. Dalam implementasinya, efektivitas metode ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi sistemik sekolah, pengawasan disiplin, serta kehadiran figur guru sebagai uswah hasanah suri tauladan yang secara aktif ikut mempraktikkan ibadah tersebut bersama peserta didik. Jadi banyak faktor yang harus kita libatkan dalam metode pembiasaan ini ya. Dan metode ini tuh saling berkesinambungan dengan metode-metode uswatun hasanah, contoh yang baik, guru sebagai suri tauladan, itu sangat berkaitan. Karena si anak untuk melakukan kontinu ini dia harus melihat contoh yang baik. Sebagai contoh, kita lihat sistem pembelajaran pembiasaan ini yang diadopsi di Jepang. Di Jepang, pendidikan anak itu sudah dibiasakan berkehidupan secara mandiri sejak dini. Karena apa? Karena orang tuanya sudah menanamkan, dan sistem di sekolahnya juga sudah menyusun sistem tersebut untuk diterapkan kepada anak-anak. Sehingga apa? Sehingga anak-anak di Jepang itu sudah tertib dan mandiri sejak dini, usia dini. Tentu dari pengawasan orang tua tidak boleh lepas dan sekolah. Itu pun berlaku di pembelajaran wudhu, sholat, dan tadarus ini. Jadi kita harus mencontohkan yang baik, kita harus memantau anak untuk melakukannya secara kontinu, dan memantau si anak
dalam pengerjaannya apakah benar atau tidak. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Si habituation ini adalah proses sistematik untuk mengubah aktivitas ibadah yang awalnya membutuhkan energi kognitif besar menjadi perilaku otomatis yang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Manfaat utama dari strategi ini itu adalah mereduksi resistensi psikologis dan rasa malas pada siswa karena ibadah telah melekat sebagai rutinitas harian mereka gitu. Dan penerapan strategi ini menuntut pengulangan yang kontinu, terstruktur, serta kehadiran guru sebagai suri teladan yang nyata. Jadi seperti itulah pembahasan terkait pembelajaran pembiasaan ini ya. Dan ini sangat efektif menurut saya pribadi untuk diterapkan di SMP di anak-anak siswa SMP, kalangan siswa SMP. Karena apa? Karena yang kita lihat pada zaman sekarang siswa SMP itu hanya menilai PAI itu sebagai materi yang boring saja. Karena apa? Kosongnya metode atau praktik ajar yang membuat si anak itu merasa bosan. Metodenya membuat si anak bosan, monoton jadi gitu. Dan metode ini menurut saya sangat efektif diterapkan di siswa SMP. Untuk apa? Untuk anak SMP tuh mengetahui jati dirinya, agar dia bisa konsisten, agar dia terlatih sejak dini untuk melakukan hal-hal positif. Karena ketika kita melakukan suatu hal positif, maka hal-hal positif lainnya itu akan turut kita lakukan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata, tutur, gestur saya yang kurang sopan atau tidak mengenakan hati. Kurang lebihnya Husnul wa Makadar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.